Bah. Oke teman-teman, kembali bersama saya. Nah, kali ini aku buru-buru cepat bikin video ini. Tadi baru datang langsung bikin video ini karena baru mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu nyeleneh, aneh menurutku. Karena mungkin orang ini nggak tahu ya dapat informasi dari mana, oleh siapa, dan tujuannya apa memberikan informasi yang seperti itu. Jadi gini, Bang, percuma aku kalau beli motor listrik masih nanti beli baterainya mahal, hampir sama dengan motornya, masih setiap bulan ganti oli, servisnya walaupun 3 bulan, tapi kan tetap ganti oli, tune up. Saya hanya ketawa saja dan saya tidak mau babi bu menjawab pertanyaan yang aneh-aneh, karena jadinya nanti akan bercocot berargumentasi menjawab orang-orang yang kurang paham seperti itu secara langsung. Jadi mungkin dia kurang informasi dan kurang asupan gizi karena sudah tercuci tercuci otaknya. Oke, jadi seperti ini maksudnya ya, sepeda listrik, motor listrik tetap disuruh servis rutin itu bukannya mengganti oli, bukannya tune up, tapi hanya melihat, mengontrol mana baut, mana emur untuk jalur setrum yang kendor. Misalnya ada jalur setrum dari baterai kendor, itu dikencengi. Mungkin perlu ada semprotan apa itu WD apa itu biar nggak kerak. Itu juga perlu. Mungkin ada kabel yang putus, itu juga perlu dicek. Seperti itu. Jadi servisnya itu tidak kok ganti oli, tune up, ganti fan belt, ganti blabliblu blabliblu, nggak ada. Jadi servisnya ini intinya hanya mengecek jika ada baut yang kendor atau longgar. Kalau nggak ngerti kendor, longgar. Kalau nggak ngerti longgar, mau copot. Karena motor listrik, sepeda listrik gunanya kan nggak tahu ya. Kita bagaimana dok atau krosokan atau halus seperti itu. Dan ini memang banyak yang belum paham kalau misalnya dia pembenci motor listrik, kendaraan listrik. Dia nggak ngerti kalau sebenarnya si kendaraan ini nggak ada suaranya. Itu nggak ngerti. Ngertinya ada suaranya wang seperti itu. Makanya rugi, masih tune up, ganti oli berapa, servis berapa, walaupun 3 bulan sekali. Jadi gini, servisnya seperti itu. Nah, ini tak kasih contoh, namanya servis sepeda listrik untuk benerin jalur di aki alias baterai. Ya, jadi ini saat ngecas. Jadi setelah diservis, dibenerin apanya, itu misalnya ada keraknya di baterai, ada keraknya dibersihin. Nah, ini dicas, diisi ulang voltasenya. Proses ngecas, nyetrum, pengisian ulang daya voltase. Nah, itu alatnya itu ya guys. Nih, kok cuman satu ya bang? Ini udah di relay ya. Nah, kalau ada pertanyaan kok satu yang dicolokin, berarti kan ini kan sudah di relay guys. Oh, di relay berarti 1 2 3 4 5 6 12 alatnya nyetrum. Nah, ini juga baterai tuh, colokan sana terus ke sini ya. Caranya seperti ini. Deo Ayu. Ini punya 3 orang berarti ya, 3 orang ini. Jadi satu sepeda listrik 4 biji. Nih, nyetrumnya hanya satu yang diceklekin ini, tapi sudah di relay langsung. Nih, digandeng seperti itu. Arahnya di sini dia. Ini pusatnya ya. Ini colokan PLN-nya. Makanya teman-teman kalau punya sepeda listrik beli seperti ini sendiri. Wah, enak. Kalau pas rewel dicas sendiri, pas rewel. Mudah-mudahan nggak rewel ya. Oke ya, informasinya ini caranya mengisi daya ulang ya setelah diservis baterai.
aki kering alias baterai. Nih, yang dibilang aki tanam itu baterai tanam seperti ini guys ya. Jadi ada tempatnya. Baterai ini 4 biji, ada tempatnya ini namanya baterai tanam. Ini nanti ditaruh di sepeda ya. Tapi ada juga yang nggak dikasih tempat, ini ada. Ya, tapi ingat ya, harga membawa kualitas. Makanya ada yang nanya, harga murah apakah jelek? Apakah pasti jelek? Ya belum tentu jelek, cuman kadang-kadang kondisi penaruhan apa di dalam itu nggak ada. Misalnya akinya sendiri-sendiri nggak jadi kan gojak gitu loh ya. Nih, oke. Jadi seperti itu, dicas, diisi biar nggak ada yang rewel ya. Kalau baut baterai itu, kabel itu kendor, bahaya, bisa konslet terbakar seperti itu ya. Jadi namanya servis rutin seperti itu. Dan banyak toko sepeda listrik yang ngasih servis gratis setahun. Dan sebenarnya sepeda listrik, motor listrik itu semua dari rangka itu sebenarnya digaransi. Jadi kalau toko yang nakal dia tidak mau mengasih garansinya. Tapi kalau tokonya nggak nakal, ada dikasih buku garansi, buku panduan seperti itu. Jadi misalnya controller garansinya 4 bulan. Dinamo 5 tahun, aki 3 bulan, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan yang bertanya ini nonton video saya, jadi biar paham. Dan untuk teman-teman yang suka mencari informasi tentang kendaraan listrik, silahkan tonton terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, share, komen, like, seperti itu. Itu kan sudah membantu saya, jadi nggak bertanya toh. Oke ya, dadah. Cilup. Hei, ring-ringan. Sak jalur iki. Lampu hasrate dinyalakne kabeh, guys. Lampu hasrat atau lampu basat ya? Apa lampu bisat? Woi. Aku nggak bawa sesi makanannya wis iki. Lah kok searah tibakno, guys. Mau ngacet. Aku ya melu-melu ngepakne lampu hasrat. Ben cepet tok melu kintil iki aku. Kintil yang burine.